Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab. Kembali lagi di Let's Talk and Sharing. Kali ini Nur Hadi. Dan pembicara kita yang berbeda dari Mitok sebelumnya, yaitu Bang Fahri Azam. Assalamualaikum, Bang. Halo, apa kabar? Fahri, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat aja di sini. Oke. Yang di sana gimana? Alhamdulillah, sudah gelap di sini. Oh gitu. Di sini baru jam setengah empat sore. Sampai sore, oke. Hmm, Oke deh, sebelum kita mulai lebih jauh ngobrol-ngobrolnya, aku akan sedikit ngejelasin tentang Bang Fahri dulu ya ke teman-teman. siap. Bang Fahri ini adalah asik. Ini namanya Bang Fahri Azam. Beliau pernah kuliah di Adnan Menderes University ya Bang ya, di Turki. Ya benar, di Turki. Dengan internasional pada tahun 2014. Nah, di Hmm, tahun kuliahnya beliau tuh dapat Erasmus Scholarship sih ya Bang ya, ke Poland. betul, Keren banget. betul. Nih, selama 1 tahun untuk menyelesaikan pendidikannya beliau. Nah, Hmm, sekarang bekerja di salah satu perusahaan internasional trading di Istanbul. Bener Bang? betul. Alhamdulillah kayak gitu. Oke, langsung aja nih. Kayaknya malam Ahad ini bakal seru banget sharingnya. Hah? Oke, pertama ya Bang ya. Kenapa sih Bang Fahri itu lebih milih kuliah di luar negeri gitu? Dan tiba-tiba Turki. Dan Hmm. pada Adnan Men apa tadi Adnan Menderes University. Tiba-tiba Iya kok benar. di luar negeri. Jadi kenapa ya pengen ada di luar negeri? Jadi pertama itu sebetulnya semua sih kayak waktu itu ada tawaran dari salah satu foundation di Turki yang mereka mau untuk menyalurkan anak-anak Indonesia yang pengen sekolah di Turki. Jadi waktu itu awalnya kayak gitu, diajak oleh organisasi tersebut. Jadi dengan syarat-syarat tertentu kayak misalnya nilai UN atau nilai ijazahnya harus minimal seperti apa yang mereka minta kayak gitu. Terus kalau misalnya kuliah di luar negeri kan lebih ke mencari pengalaman sih sebetulnya. Karena kan kuliah di Indonesia juga bagus, tapi ada apa namanya keuntungan tersendiri ketika kita bisa melihat mungkin tempat-tempat yang sebelumnya tempat-tempat indah di negara lain kayak gitu yang belum pernah kita lihat langsung atau tempat-tempat yang pernah kita lihat tapi hanya di internet juga bertemu dengan masyarakat luar lain apa negara lain itu dan juga mempelajari culture yang mereka punya yang mereka kayak gitu jadi kayak kenapa saya milih kuliah di luar negeri dan di Turki kayak gitu. Dan juga kebetulan di Turki itu pada waktu itu 2014 itu mereka emang lagi gencar-gencarnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Jadi mereka tuh bikin universitas-universitas baru yang itu entah itu swasta atau negeri mereka buat ya tujuannya apa gunanya untuk mengundang para pelajar asing untuk datang ke Turki dan belajar di Turki karena alhamdulillahnya pada tahun itu juga banyak apa namanya mahasiswa-mahasiswa lain dari negara-negara lain dan kita berkumpul di Turki di Istanbul waktu itu di situ kita bisa apa namanya belajar maaf belajar banyak dari mereka semua jadi kita juga bisa bertukar apa namanya pengalaman juga ketika kita berkuliah di luar negeri kayak gitu. Oke deh. Sekarang kenapa Hmm. tiba-tiba itu jatuh kepada ilmu hubungan internasional nih Bang. Nah, hubungan internasional. Nah, kebetulan tuh saya juga ada apa namanya ketertarikan dengan dunia apa namanya politik kayak gitu. Jadi politik luar negeri yang kita bahas di international relations itu
Di sana kita pelajarin juga bagaimana diplomasi, terus bagaimana menulis uh, korespondensi diplomasi kayak gitu. Terus ada juga sejarah-sejarah. Di situ juga ada tentang ideologi-ideologi politik yang ada di dunia kayak gitu. Jadi emang dari awal udah merasa kayaknya wah emang cocoknya saya di anak sosial nih. Jadi ya mau nggak mau kita kejar, kita bakal ngampus di jurusan yang emang jadi minat kita kayak gitu. Karena banyak juga teman-teman yang terjebak karena gengsi dengan apa namanya sebuah jurusan, padahal mereka tuh bukan di situ, bukan ibaratnya bukan saya banget lah, tapi tetap mencoba sehingga hasilnya ada yang karena dia berusaha bisa jadi maksimal, ada juga yang karena dia sudah merasa oh itu bukan passion saya dan jadinya ya kayak apa namanya ngelos aja gitu kayak kayak udah nggak niat lagi. Tapi kan jadi itu ya itu pilihan sih masing-masing, tapi cuma mau ngingetin itu kayak semacam sebetulnya waktu itu bisa lebih efektif kita gunakan kayak gitu sih Mbak. Baru pertanyaan pertama mantap banget. Iya ampun ya. Oke. Untuk kuliah di luar negeri kan pastinya kita daftar dulu tuh Bang ya di awal. Betul. Gimana daftar untuk di Menderes University ini Bang? Oke, saya pengen jelasin kalau kuliah di Turki itu sebetulnya banyak caranya gitu, banyak jalurnya. Apalagi kalau kita sama-sama mencari informasi tentang beasiswa di luar negeri. Itu nggak cuma di Turki aja, tapi di seluruh dunia tuh di setiap negara pasti ada mereka menawarkan scholarship. Karena scholarship itu kan apa namanya, ketika ibaratnya kita ngasih uang ke orang lain ya mereka bakal spend money-nya juga di negara itu tersebut. Jadi sebetulnya kayak nggak ada yang rugi ketika sebuah negara memberikan scholarship ke mahasiswa-mahasiswa dari negara lain. Toh itu juga menjadi salah satu cara mempromosikan negara mereka kayak gitu. Nah, ngomong dari situ di Turki itu ada namanya yang terkenal itu beasiswa dari pemerintah Turki. Namanya Turkiye Bursları. Jadi mereka itu bukannya setiap tahun kebetulan di situ ada dari jenjang S1, S2 dan S3 kayak gitu. Nah, jadi di situ teman-teman di Turkiye Bursları itu bisa apa namanya applying buat scholarship yang emang teman-teman mau dan inginkan. Tapi kalau bisa sebelum apply itu ya kita juga cari-cari juga informasi tentang kampusnya, informasi tentang dunia perkuliahan di sini, informasi tentang kehidupan di sini. Karena sebetulnya informasi itu banyak bertebaran di apa namanya di internet kayak gitu. Jadi teman-teman tuh cuman perlu apa namanya proaktif ketika teman-teman mencari informasi dari beasiswa tersebut. Dan tips kebetulan saya kan sedikit informasi juga karena saya beasiswanya juga dari organisasi. Jadi itu salah satu cara juga. Jadi ada beasiswa pemerintah, juga ada beasiswa dari foundation kayak gitu. Dan juga untuk kuliah mandiri pun di sini tuh apa namanya bisa dibilang lebih murah dibanding kita kuliah di Indonesia kayak gitu. Betul. benar. Jadi pas zaman saya dulu, pas 2014 itu, waktu itu Turkish lira itu satu Turkish lira itu 5.500 rupiah. Jadi saya bayar saya bayar kampus cuman sekitar 700 ya sekitar 3,5 juta lah satu semester. Itu cuman bayar ini doang. Bayar uang sekolah tanpa uang gedung, uang pangkal dan uang SKS bla 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 yang seperti Indonesia. Jadi dan itu karena jurusan saya bahasa Inggris kebetulan. Mungkin di universitas-universitas lain bisa nemuin apa namanya biaya kampus yang lebih murah dibanding kampus yang pernah saya jalani kayak gitu. Terus jadi banyak sih sebetulnya balik lagi ke jalur pendaftaran kuliah di Turki itu gimana ya. Pertama itu ya tadi beasiswa dari pemerintah Turki, biasa orang taunya YTB, itu Yeni Turkiye Bursları. Yang kedua itu ada beasiswa dari foundation. Jadi organisasi-organisasi di Turki biasanya mereka juga punya semacam dana pendidikan lah, bantuan beasiswa untuk mahasiswa dari negara-negara lain kayak gitu. Dan yang ketiga ya jalur mandiri yang kebetulan itu sebetulnya caranya nggak susah kalau misalnya kita cari-cari info kayak gitu atau punya temen yang udah kuliah di luar negeri duluan, kita tanya ke dia bagaimana cara daftarnya, terus kita
apa kita hitung juga biaya hidup di sana gimana, terus biaya perkuliahan dia di sana gimana. Jadi dengan perhitungan sih menurut saya sebetulnya banyak juga universitas, misalnya di Jerman itu kan universitas juga gratis kan, cuman biaya hidup aja agak lebih tinggi. Terus kalau di Poland juga biaya apa universitas juga relatif murah. Juga di Switzerland teman saya juga itu biaya biaya apa namanya kampusnya itu sangat-sangat terjangkau sebetulnya. Jadi gimana aja kita proaktif dan mau untuk mencari informasi dari cara dan atau beasiswa yang ada di negara-negara lain kayak gitu. Oke, keren keren keren. Nah, berarti saran aja ya kayak di Indonesia gitu ada beberapa tahap lah, ada beberapa cara gitu ya. Tadi. Nah, Bang Fahri itu daftar, kan pasti ada tuh ya kesulitan-kesulitan atau ya yang mungkin dihadapi gitu pas lagi daftar selama dari pertama sampai akhirnya bisa masuk itu, kira-kira apa aja tuh dan gimana sih cara ngatasinnya? Oke, jadi cerita dari pengalaman pribadi ya, yang apa, yang saya lihat ya, kalau dari apa namanya, biasanya teman-teman lain yang kan, alhamdulillah juga banyak teman-teman juga yang bertanya gimana sih Kak kuliah di Turki atau kuliah di Poland waktu itu. Jadi sebetulnya hambatannya itu kebanyakan itu kalau yang saya lihat ke teman-teman itu mereka itu apa namanya udah bersikap pesimis dengan kemampuan mereka sendiri. Jadi banyak teman-teman yang apa namanya yang bilang kalau misalnya kayaknya gue nggak mampu deh buat dapat beasiswa tersebut kayak gitu. Mereka di awal juga udah pesimis duluan dan ketika kita merasakan hal pesimis itu apa namanya tahap-tahap yang harusnya kita lalui kayak tahap berkas atau tahap wawancara itu hasilnya yang kita tampilkan ke apa namanya ke para pencari beasiswa itu nggak maksimal kayak gitu. Jadi poinnya ya tetap ini aja sih, tetap positive thinking, terus optimis aja kalau misalnya emang jalannya toh kita bakal bisa kok dapet. Buktinya banyak yang bisa dapet, kenapa kalian dan kita juga nggak bisa kayak gitu. Terus lebih ke juga pencarian informasinya sih, Mbak, kayak gitu. Maksudnya kan yang tadi seperti saya bilang di awal kayak informasi itu bertebaran ya di internet. Tapi kadang teman-teman itu suka males males buat baca dulu, males buat nyari informasi dulu, males buat ngumpulin informasi dulu. Terkadang saya mau maksudnya melayani pertanyaan teman-teman, tapi kalau pertanyaannya terlalu basic yang sebetulnya itu bisa nyari di internet, ya agak ini juga emang nggak ada. Iya, maksudnya bukan malas jawabnya, cuman ada baiknya misalnya kita udah nyari dulu, terus ada emang yang udah kita tahu tapi ada kesulitan, itu baru kita bisa menjawabnya kayak gitu. Tapi ketika bahkan pertanyaannya yang dasar aja dia belum tahu kayak gitu, gimana pertanyaan nanti masalah-masalah yang lebih besar dari itu kayak gitu. Jadi lebih ke ini sih optimis, terus yang kedua juga lebih proaktif lagi mencari informasi kayak gitu. Terus juga mungkin kesulitan yang lain sih, kalau yang ini ya ini sih lebih ke gimana kita bisa menjadi orang yang berbeda lah dibanding teman-teman yang lain kayak gitu kan, karena pencari beasiswa di dunia itu kan banyak banget ya, dan kuotanya juga terbatas. Jadi mau nggak mau ya kita harus mencari satu poin yang emang menjadi nilai keunggulan kita kayak gitu. Mungkin teman-teman yang sekarang lagi mengenyam bangku S1 di Indonesia atau ya di Indonesia bisa ikut mungkin keorganisasiannya lebih ditingkatkan, atau conference internasionalnya diikuti kayak gitu. Jadi atau mungkin ikut acara relawan kayak gitu. Itu juga bisa menjadi nilai plus kayak gitu sih, Mbak. Terus kalau misalnya yang pernah saya lalui ya kuncinya sih ini aja sih, percaya diri aja, Mbak. Karena kan waktu itu juga saya dapat beasiswa ke Erasmus itu juga ya kuncinya ya udah yakin aja sama doa orang tua kayak gitu. Terus ya disiapkan emang apa yang perlu menjadi requirement dari beasiswa tersebut. Jadi apa syarat-syaratnya itu kita penuhi ya, kalau misalnya emang jalannya ya insya Allah lancar. Tapi kalau misalnya di awal kita juga udah males buat mengumpulkan syarat-syarat yang ada itu ya bakalan susah sih sebetulnya kayak gitu. Oke. Nah,
tadi kan ada minta doa orang tua. Nah, sebenarnya orang tua ngedukung nggak sih? Atau ya gimana gitu, support atau sebenarnya enggak gitu? Kalau dari orang tua pribadi saya sendiri itu, saya kebetulan pada tahun 2014 itu berarti umur saya 19 tahun. Itu baru pertama kali hidup jauh dari orang tua. Karena biasanya sekolah di Jakarta bareng orang Oke. tua, terus pas baru lulus SMA harus pergi ke negara yang bisa dibilang jauh, kayak 14 jam lah dari Jakarta gitu. Tapi orang tua sih alhamdulillah ya mereka ngedukung aja apa maunya anak-anak itu ya diinin. Tapi juga kita sebagai anak juga harus berani juga bilang apa kemauan kita. Jadi walaupun yang maksudnya mengutarakan loh. Jadi Umi, Abi, aku maunya kayak gini, terus aku pengen jadi kayak gini ya. Kalau misalnya orang tua, kalau misalnya kita menjelaskannya dengan baik, dengan benar, kayak gitu, pasti bakal bakal nerima sih kayaknya kayak gitu. Balik lagi nih Bang, kalau misalnya kita udah kuliah di luar negeri, sebelum kuliah di luar negeri, sebenarnya apa aja sih yang harus kita siapin gitu? Entah mental kah atau apa gitu yang harus kita siapkan sebelum kita berangkat kuliah di luar negeri? Ya pertama sih mental menurutku. Kayak karena kita bakal pergi ke tempat yang emang sebelumnya kita asing banget buat kita. Entah itu lingkungannya, entah itu orangnya, entah itu bahasanya. Jadi mau nggak mau kita harus menyiapkan itu semua dan mental diri kita juga harus tahan banting karena memang hidup jauh dari orang tua, memulai hidup baru di tempat lain itu bukan sesuatu hal yang mudah. Jadi ya apa namanya tepuk tangan buat teman-teman yang emang udah berhasil buat melalui fase-fase itu. Dan juga ketika teman-teman sampai pun ya teman-teman harus ingat niat pertama teman-teman itu apa, untuk belajar atau untuk apa. Jadi supaya kita nggak kehilangan apa namanya orientasi atau tujuan dari adanya kita di negara lain kayak gitu. Kan banyak ada sih beberapa kayak ketika mereka datang ke negara itu mereka jadi hilang fokus, jadinya kuliah pun nggak maksimal. Terus ya mungkin ada yang passionnya emang berbisnis dan mereka berbisnis dan berhasil, mungkin ada. Tapi kebanyakan ya jadinya mereka merasa buang-buang waktu dan maunya pulang terus ke negaranya kayak gitu. Oke deh. Nah, terus kalau misalnya mahasiswa di Menderes University ini, ada nggak sih Bang bedanya kayak mahasiswa yang beasiswa dan non beasiswa gitu? Ada hal yang spesifik menonjol atau gimana aja gitu? Enggak, kalau di Turki yang teman-teman yang dapat YTB dan yang enggak ya nggak ada beda. Kita nggak ada apa namanya diskriminasi atau apa. Ya kita sama-sama namanya pengen belajar ya semuanya ini normal Oke. aja gitu. Nggak ada namanya diskriminasi. Lu anak beasiswa, gua bukan, gua anak mandiri, nggak ada. Nah, Itu aneh sih kalau kayak gitu. Norak jatuhnya. oke deh. Sebenarnya di Turki itu untuk semua kampus lah Bang ya, di Turki itu sebenarnya bisa nggak sih untuk apply international student kayak Abang gitu? Atau ada satu kampus yang nerimanya Turki aja gitu? Kalau kebanyakan dari Universitas Turki mereka udah nerima kok orang-orang asing. Jadi yang nggak masalah. Maksudnya biasanya mereka buka pendaftaran tiap tahun untuk mahasiswa asing bisa masuk dengan nilai atau dengan ujian yang mereka selenggarakan kayak gitu. Dulu pas zaman saya bahkan saya masuk dengan nilai ujian nasional kayak gitu kan. Ujian nasional Indonesia saya pakai nilainya buat masuk ke universitas saya yang kemarin itu. Jadi semua udah didukung sih, maksudnya untuk mereka mengundang mahasiswa asing untuk belajar di Turki dan di universitas mereka, karena kan itu salah satu keuntungan juga buat kampus ketika kampus punya mahasiswa-mahasiswa asing kan. Jadi mau nggak mau pride mereka atau nama mereka ya pasti terangkat karena adanya orang asing tersebut kayak gitu. Nah, pas Bang Fahri di Turki nih, pas masih kuliah, itu tuh ngekos atau disediain asrama gitu? Oke. Ya, ini jadi ada banyak pilihan sebetulnya pengen tinggal di sini gimana, kayak gitu. Jadi, tahun pertama kalau saya pribadi itu saya tinggal di asrama. Kebetulan asrama internasional kayak gitu. Jadi karena saya datang melalui foundation atau organisasi yang ada di Indonesia, jadi mau nggak mau kita dikumpulin dulu dalam satu asrama, kayak gitu. Itu orang-orangnya saya ingat banget pertama datang,
saya jauh dari orang tua, terus tinggal jauh dari orang tua, terus saya tinggal sama orang Sudan, orang Kazakhstan, orang Uzbekistan, Seru banget. Afghanistan, Serbia. Seru banget itu, jadi emang bener-bener apa pengalaman yang gak terlupakan. Jadi kita punya teman-teman yang emang internasional dari mana-mana, dari Palestina atau dari Thailand, dari Malaysia kayak gitu. Jadi disitulah apa namanya proses adaptasi saya dimulai kayak gitu di asrama itu. Tapi setelah tahun kedua itu saya kebetulan harus tahun pertama saya di Istanbul. Terus tahun kedua saya pindah ke kota Aydın. Itu sekitar kalau naik pesawat 45 menit lah dari Istanbul kayak gitu. Terus saya tinggal di sana dan saya memulai untuk tinggal sama orang Turki. Jadi kayak kita biasanya nyewa satu apartemen berlima, bahkan sampai sekarang pun saya dengan teman-teman Indonesia ini jadi apa saya udah berapa berarti 6 tahun di Turki, baru tahun ini saya tinggal sama orang Indonesia karena sebelumnya nggak pernah tinggal satu rumah dengan orang Indonesia. Jadi ya pengalaman juga sih jadinya, kayak kalau sama orang Turki mereka tuh pataknya begini, mereka bersih banget, tentang menjaga banget kebersihan. Terus sama orang yang dari negara lain juga kelihatan culture-nya masing-masing. Terus dengan orang Indonesia juga ya seperti yang kita tahu ya, jadi semacam kos-kosan. Biasanya kita nyewa satu apartemen itu 3 kamar atau 2 kamar, ya kita bagi-bagi aja kayak gitu. Oke. Ini Tapi dari tadi kalau Bang, apa tuh Bang? kenapa? Yang dari Kenapa? oh tadi ketemunya sama orang-orang dari berbeda negara gitu. Itu sebenarnya pas Bang Fahri pertama kali ketemu mereka pakai bahasa apa tuh Bang? Inggris kah Ya, atau? iya. Makanya teman-teman yang berpikiran untuk kuliah di luar negeri ya minimal bisalah bahasa internasional, entah itu bahasa Inggris atau bahasa Arab. Karena itu bakal membantu banget teman-teman ketika datang ke negara yang emang punya bahasa sendiri. Tapi kan maksudnya kita di awal juga nggak bisa, namanya bahasa Turki kan nggak mungkin langsung bisa. Jadi mungkin ketemu teman yang lain yang bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab, itu bisa dipakai menjadi ya bahasa internasional lah istilahnya. Jadi itu bisa dipakai kayak gitu. Kalau misalnya saya kebetulan bahasa Arabnya nggak ada, sedikit banget, terus ya udah jadi pakai bahasa Inggris. Jadi pas di awal-awal ya kita ngomongnya bahasa Inggris kebanyakan kayak gitu dengan teman-teman Sudan atau teman-teman Mesir kayak gitu. Tapi sembari iya makanya sembari buat belajar bahasa Turkinya bareng-bareng kayak gitu. Jadi sama-sama kayak gitu. Oke deh. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin teman-teman nanti kalau ada yang mau tanya langsung aja tulis di komentar. Nanti aku bakal tanyain ke Bang Fahri langsung. Ya ampun. Ada ya yang bertanya. Sekarang ini kerja Bang. Iya sekarang ya ini sih ngisi waktu luang setelah lulus. Kebetulan ya bantu apa namanya kerja di sini dengan teman-teman juga. Jadi apa namanya nyari pengalaman lah istilahnya, karena kan kehidupan setelah kuliah itu kan sangat berbeda ya ternyata. Dan sedikit kaget karena emang kalau di kuliah tugas itu kan maksudnya pasti ada waktu-waktunya, tapi ketika kita masuk ke dunia kerja ternyata ya never ending homework. Mau nggak mau ya kita ngerjain tugas ya gitu sih. Sekarang jadi masa adaptasi dari apa namanya transisi lah dari masa anak sekolah ke dunia yang sebenarnya atau dunia kerja kayak gitu. Tapi diambil serunya aja sih. Oke, berarti kita masuk dia Indonesia yang luar semacam Bang Fahri, entah itu sebagai warga negara tetap atau menetap sementara gitu ya. Nah, Fahri betul. ada rencana gak sih pengen pulang gitu ke Indonesia? Iya pasti kangen orang tua pasti, tapi ya kayaknya kan juga ngerasa ya apa maksudnya 6 tahun itu saya rasa udah cukup. Kalau misalnya itu ya pulang dulu, ketemu dengan orang tua, tinggal dengan orang tua, nanti mungkin kalau misalnya ada kesempatan lain bisa mungkin nyambung S2 atau kerja lagi di luar kayak gitu. Tapi emang niat dari awal nggak pengen menetap di luar sih kayak gitu. Kalau boleh sih maksudnya kerja atau itu di luar, tapi tetap bakal balik ke Indonesia kayak gitu. Iya. Selama 6 tahun itu pernah nggak balik ke Indonesia gitu sekali atau 2 kali atau? Oh iya, kalau balik biasanya pas masa kuliah itu, zaman kuliah itu 1 tahun sekali. Biasanya kita balik itu bulan Juni sampai Agustus. Biasanya kayak gitu. Bulan Juni sampai Agustus. Tapi kebetulan karena sekarang kerjaan
menuntut untuk bolak-balik ke Indonesia Turki ya alhamdulillah biasanya sebulan sekali juga pulang sebelum ada corona. Sebelum ada corona sebulan sekali pulang ke Indo balik ke Turki tapi setelah sekarang ini belum pulang lagi after pandemi jadi mungkin dalam bulan-bulan inilah diusahakan untuk pulang dulu kayak gitu untuk kerjaan sih sebetulnya kayak gitu. Teman-teman ada yang mau ya ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Emang Bang Fakri temennya internasional banget tuh deh. Ya ampun, Odit ya. Halo Odit. Dia juga mahasiswa di Istanbul. Iya. Gitu. Ya. Baru sebentar, maksudnya baru tadi bisa serumah sama orang Indonesia, berarti selama ini tinggalnya bener-bener pure sama orang selain Indonesia gitu Bang ya? Betul. Jadi pure, maksudnya yang bener-bener kita 5 orang Indonesia semua ya baru tahun ini. Kalau dulu-dulu biasanya campur dan orang Indonesia biasanya cuma 1 atau 2 kayak gitu. Bahkan saya sendiri, sisanya orang Turki atau saya sendiri terus sisanya ya orang-orang asing. Tapi kita jadi tahu maksudnya makanan mereka tuh kayak gimana, terus budaya mereka ketika makan, budaya mereka ketika nyambut tamu. Terus kita jadi tahu juga apa namanya bahasa mereka. Itu pengalaman seru sih jadi kayak gitu. Jadi apa namanya banyak pelajaran yang bisa kita ambil kayak gitu. Kayak apa namanya teman-teman sama orang internasional ya itu lagi sih maksudnya pengalamannya sih kita bisa dapat gratis pengalaman bagus jadi bisa sama-sama belajar.